Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam limpahan karunia, cinta, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya doakan dari hati saya yang paling dalam agar Anda semua semakin disayang, semakin dicinta, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan Anda menjadi kehidupan yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang disiplin kata, ya. Disiplin kata. Sebenarnya sebelum menyampaikan materi ini saya sudah menyiapkan materi berjudul perusahaan Allah, ya, perusahaan Allah. Tapi kayaknya perlu, ya, ada selipan materi tentang disiplin kata untuk menjelaskan tentang satu hal, ya. Jadi di materi sebelumnya di garis kebenaran itu sempat saya sampaikan sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat yang akhirnya ada yang menjapri saya, memberikan masukan, Pak Nas tolong itu yang di menit ke-21 di 29B, ya, garis kebenaran itu tolong direvisi gitu, ya. Kemudian akhirnya saya jawab bahwa ya saya mohon maaf kalau seandainya memang kurang berkenan, tapi ya memang materi nomor 29 ini tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri. Dia adalah sebuah materi yang disampaikan dengan fondasi yang sangat-sangat dalam di sebelumnya, ya. Seperti misalnya materi law of projection, ya. Law of projection berbicara bahwa apa yang ada dalam pikiran kita, maka itu yang mewujud menjadi kenyataan. Jadi ada dua realita, yaitu realita primer dan realita sekunder. Jadi realita primer kita itu ada di pikiran kita, ya. Apapun yang ada dalam pikiran kita itulah realitas sebenarnya. Sementara yang ada dalam dunia nyata kita itu adalah realita sekunder yang dipengaruhi, ibarat matahari dengan bulan, ya. Matahari itu adalah pikiran kita yang memancarkan energinya, kemudian bulan itu hanya mendapatkan cahaya dari matahari. Nah, otomatis kalau seandainya mataharinya tidak ada, maka bulannya juga tidak ada, begitu, ya, atau gelap begitu, nggak kelihatan. Nah, sama realitas kita itu adalah pancaran dari apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya di dalam materi law of projection, ya, saya sampaikan bahwa apa-apa yang ada dalam pikiran itu pasti, ya, mewujud menjadi sebuah kenyataan, ya. Sehingga akhirnya materi-materi yang berikutnya itu tentang lunas hutang seketika, kemudian menarik piutang, ya, kemudian materi-materi yang lain itu dibangun berdasarkan tesis atau hipotesa terhadap law of projection atau hukum dari proyeksi. Nah, contohnya misalnya ketika saya sampaikan bahwa jalanan macet, ya, ketika Anda berpikir bahwa kita punya pikiran seperti itu, bahwa jalanannya macet, aduh jalanan macet, maka di dalam pikiran kita mataharinya, energinya itu berbicara tentang macet. Maka, ya, seluruh pikiran adalah doa, ya. Seluruh pikiran adalah doa, dan doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah kita sedang berdoa, ya Allah, macetkan hidupku, macetkan kebahagiaanku, macetkan rizkiku, ya, macetkan keharmonisanku, macetkan seluruhnya. Akhirnya jadi macet. Kenapa? Karena pikiran itu hanya terfokus pada sesuatu. Apa fokusnya? Fokusnya macet. Objeknya sudah tidak penting, ya. Objek sudah tidak penting lagi, subjek sudah tidak penting lagi. Yang paling penting adalah fokus. Apa fokusnya? Ketika fokusnya macet, maka yang tercipta adalah macet di dalam realita sekunder kita. Nah, di dalam materi yang ke-29, ya, yang akhirnya menjadi pertanyaan dan akhirnya alhamdulillahnya barokahnya menjadi materi gitu, ya, yang sebenarnya saya sudah siapkannya di seri keberapa, tapi bagus sekali kalau seandainya ini disampaikan langsung di setelah pertanyaan, ya. Walaupun ini sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, tapi
dengan judul sendiri namanya disiplin kata, membuat kita akhirnya bisa berhati-hati dengan kata-kata kita. Jangankan kata-kata, pikiran saja itu sudah menjadi doa, ya. Jangankan kata-kata. Jadi kalau kata-kata ini adalah sudah merupakan gabungan dari berbagai macam pikiran, sehingga akhirnya muncul dan terkristal menjadi sebuah kata. Maka orang magnet rezeki ini sensi sekali dengan kata, Bapak Ibu, ya. Ya, lulusan magnet rezeki ini, alumni magnet rezeki, komunitas magnet rezeki adalah mereka-mereka yang sangat-sangat sensi dengan kata-kata. Kita nggak mau mengucap kata macet, ya. Kenapa? Karena macet itu fokusnya macet, sehingga akhirnya rezekinya jadi macet dan semuanya jadi macet. Maka kita ganti, ya, ganti dengan sebuah kata. Kata apa? Kata yang tidak juga kita seperti orang yang keluar dari realita, gitu ya. Tapi kita betul-betul berhati-hati, ya. Jadi ketika orang bilang macet, ya, kita bilang penuh, gitu ya. Nah, ketika kita bilang penuh, kita lagi berdoa, fokus kita pada penuhnya. Nah, yang menjadi latar belakang saya di materi 29 ada yang japri saya, Pak Nas, kok dibilangin nggak ada yang menistakan Al-Quran sih, gitu kan? Pak Ahok udah jelas-jelas dia menistakan Al-Quran, gitu ya. Fatwanya MUI udah keluar, tapi kok Pak Nas bisa-bisanya menyebut tidak ada kok penistaan agama, gitu kan? Salah faham atau belum mengenal Al-Quran, gitu. Jadi penistaan saya ganti dengan belum mengenal Al-Quran. Nah, sebenarnya kata penistaan itulah yang saya ganti dengan belum mengenal Al-Quran. Cuma memang akhirnya, ya, kita juga harus sadar, dan saya juga memahami bahwa mungkin kalau seandainya tidak mengikuti materinya dari awal, pastinya akan ada mispersepsi tentang hal ini. Bukannya saya tidak mau memegang fatwa MUI, begitu ya, tidak sama sekali. Dan saya menghormati, ya, bahkan dalam materi tentang leverage rezeki itu disampaikan bahwa para ulama adalah sumber dari percepatan rezeki kita, gitu ya. Maka ya pastinya, nah cuma karena saya disiplin kata, gitu ya, maka saya tidak memilih kata menistakan, gitu ya, menistakan Al-Quran, tapi saya ubah katanya, gitu ya. Saya ubah katanya dengan belum mengenal Al-Quran, gitu ya. Jadi memang kata-kata menista akhirnya, kalau kita fokusnya pada penistaan, ini kan kalimat tidak positif, Bapak Ibu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lagi berdoa, ya Allah, jadikan hidupku nista. Ya Allah, jadikan orang menistakan aku. Ya Allah, jadikan, gitu ya, kehidupan aku nih penuh dengan orang-orang yang menistakan apapun di dalam kehidupannya. Nah, ini yang akhirnya kita jadikan doa, ya. Maka hati-hati terhadap satu kata, ya, sehingga akhirnya kita ubah. Nah, di dalam disiplin kata memang tidak mudah. Lihat kata-kata saya tidak mengatakan susah, tapi saya mengatakan tidak mudah, ya. Kenapa? Karena saya sudah tidak punya kosakata susah dalam pikiran saya. Saya udah nggak punya kosakata susah, begitu ya. Yang saya punya tidak mudah. Bukan berarti juga saya bilang karena saya tidak punya kata susah maka semuanya jadi mudah. Tidak juga, gitu ya. Saya tetap hidup dalam realita, tapi kata-kata saya adalah kata-kata yang positif, begitu ya. Maka ketika orang lain menyebut susah, saya menyebutnya tidak mudah. Dan saya mendisiplinkan diri, ya. Dan dalam training magnet rezeki juga salah satu yang menjadi kunci di dalam materi tersebut adalah pendisiplinan kata ini, ya. Nah, yang paling sederhana memang ada kata-kata yang tidak positif. Lihat, saya tidak menyebut kata negatif. Ada kata yang negatif diganti kebalikannya dan
berikan kata tidak atau jangan. Karena dalam alam bawah sadar kita itu dia tidak membedakan ini jangan atau tidak, itu dicoret di dalam pikiran kita. Dia hanya fokus saja, ya. Dalam materi sebelumnya juga nggak apa-apa saya ulang. Dia tidak melihat kata jangan atau tidak. Contohnya, jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang. Coba Bapak Ibu ya, sekarang yang mendengarkan materi ini, jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang ya. Bagaimana rasanya sekarang? Jadi pengen nengok ya. Jadi ingin menengok ke belakang ya. Coba sekarang jangan bayangkan ya, jangan bayangkan sebuah pernikahan. Jangan bayangkan ada pestanya, jangan dibayangkan ada mempelainya, jangan dibayangkan ada tamu-tamunya yang tidak berdatangan, jangan dibayangkan gitu ya bahwa di sana ada penerimaan tamu dan orang-orang saling bercengkrama satu sama lain. Jangan dibayangkan. Gimana sekarang? Jadi kebayang gitu ya. Nah, itu dia. Ya, kita pengennya sih ya nggak kebayang, tapi energi, setiap energi itu dia memantik di dalam pikiran kita, terpantik, tercipta, lalu kemudian akhirnya dia menjadi energi ya. Nah, maka ketika kita mengucapkan apa yang ada dalam pikiran kita ya, seperti tadi sulit, maka itu jadi energi sulit, maka dia naik ke atas langit. Nah, kalau diganti jadi tidak mudah, nah maka tidaknya dicoret ya. Maka akhirnya ya, orang yang ingin mendapatkan keberkahan rezeki ya, akhirnya mengetahui tentang ilmu ini ya. Salah satu bentuk perisai rezeki adalah kata-kata yang tidak positif. Ini adalah perisai rezeki ya. Aduh, saya mah cuma orang miskin. Nah, miskin di sini ya adalah sebuah kata yang tidak positif. Gimana caranya? Ya, saya belum kaya. Enggak apa-apa ya. Karena fokusnya di kaya. Ketika saya jelaskan tentang materi hutang lunas seketika, ketika kita fokusnya, aduh saya utang, ganti apa ya utangnya, apa ya kata lain dari utang yang lebih positif ya, maka kita sebut sebagai amanah gitu ya. Ya, jadi utangnya tetap ada ya secara realitas sekunder, tapi di realita primernya, di pikiran kita itu sudah hilang. Hutang di dalam realitanya masih ada, tapi di dalam realita primer itu sudah nggak ada, karena dia sudah berubah menjadi amanah. Nah, amanah ini jauh lebih positif, jauh lebih produktif, jauh lebih berenergi, dan jauh lebih memberikan dampak yang lebih baik dalam kehidupan kita ya. Sehingga akhirnya mulai dari sekarang kita betul-betul harus mengubah. Jangan sampai ada sebuah kata yang tidak positif keluar dari pikiran kita ya. Jangan sampai ada ya yang tidak positif. Lihat kata-kata saya, jangan sampai ada yang tidak positif. Bukan saya bilang jangan sampai ada yang negatif. Tetap saja kalau kita bilang negatif, akhirnya ya terpantik juga itu negatif ya. Nah, ini kan latihan ya Bapak Ibu ya. Jadi berat banget sih ya kerjaan ini, ganti jadi tidak ringan gitu ya. Wah, saya mah benci banget sama orang itu, ganti saya tidak suka gitu ya. Kemudian negatif diganti jadi tidak positif. Sakit diganti kurang sehat ya. Kemudian bete, aduh saya mah bete banget gitu ya, ganti dengan kurang nyaman ya. Kemudian sial gitu ya, ganti dengan tidak beruntung atau kurang beruntung atau belum beruntung gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita betul-betul harus mendisiplinkan kata. Mulai dari sekarang kita betul-betul harus sensi sekali dengan kata ya. Karena satu kata itu adalah sekali lagi dia adalah kristalisasi dari pikiran. Jadi ada pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran kita gitu ya, terus kemudian mengkristal menjadi sebuah kata. Ketika saya sebutkan pernikahan, maka langsung semua ya, apa yang saya sebutkan pernikahan ya, apa yang ada dalam pikiran Anda sekarang ketika saya sebutkan pernikahan, maka semuanya terbayang gitu ya. Karena dia merupakan sebuah kristalisasi dari pikiran ya. Kristalisasi dari sebuah pikiran. Nah, ketika dikatakan korupsi ya,
korupsi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu kata korupsi itu Anda di belakangnya ada